Inilah penampakan sebuah bangunan rumah dan ruko 2 lantai di kawasan Taman Pasar Legi, Jalan Sutat Sahir nomor 24 Solo. Sekilas dari ruko yang berjejer tak ada yang aneh. Tapi ketika salah satu penghuni rumah, Nenek Sutadiniti Atmojo, kepada tim Selebrita Expose menunjukkan salah satu isi ruangan dalam rumah tersebut. Secara mengejutkan, ada 5 makam keramat berusia ratusan tahun. 4 makam bertuliskan huruf Jawa kuno bercat putih tampak berjejer, dan 1 makam lainnya berada di luar ruangan. Perkara diperbolehkannya daripada makam di dalam rumah itu sah-sah saja diperbolehkan. Hanya saja apabila kuburan ataupun makam diyakini dapat memberikan manfaat di dalam rumah, itu adalah hal yang salah. Karena makam itu adalah tempat di mana orang yang telah meninggal dunia kemudian disemayamkan, dan kita tatkala berziarah adalah untuk tudzakirukumul akhirah, untuk mengingat daripada akhirat. Kesan angker dan mistis memang tampak. Usut punya usut, rupanya makam ini merupakan makam keturunan Raja Keraton Mangkunegaraan IV. Beberapa tulisan Jawa kuno yang samar masih terbaca. Di tempat peraduan keluarga, tak kalah menyeramkan juga terlihat dari kediaman milik paranormal kesohor tanah air Ki Joko Bodo. Dari penampakan depan saja, rumah dengan pintu gerbang dipenuhi relief candi dan patung ular naga yang cukup menyeramkan. Bahkan ada sebuah goa yang dulu sering dipakai semedi atau tirakat Ki Joko Bodo. Tapi belakangan, ketika baru-baru ini tim Selebrita Expose sambangi rumah yang ditumbuhi pepohonan beringin yang cukup menyeramkan itu mulai dipugar. Secara hukum Islam, jikalau pohon itu mengganggu, ya, itu diperbolehkan untuk ditebang, karena memang makhluk halus itu lebih suka untuk bersemayam ataupun bertempat di pohon ataupun di rumah-rumah kosong, apalagi di dalam kamar mandi, sehingga lazimkan untuk membaca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau makhluk halus itu lebih suka dengan pohon rindang, ya, ataupun di rumah-rumah tertentu, itu tergantung. Jika memang biasanya kita temui ada di pohon itu ditaruh yang namanya sesajen, ya, otomatis syaitan itu, iblis akan berkumpul di situ, ya. Tidak semua pohonan itu disukai oleh makhluk halus. Kita perlu ketahui bahwasanya dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di bawah pohon sahabi. Nah, sampai sekarang pohon tersebut masih ada, dan kita yakini bahwa di sekitar pohon tersebut yang pernah diduduki oleh Rasulullah akan berkumpul malaikat, begitu kan? Kalau lukisan, masih banyak perbedaan pendapat daripada para ulama, terutama lukisan yang mana itu seperti lukisan hewan, kemudian patung binatang, itu tidak diperbolehkan gitu, karena itu menyerupai daripada sesembahan orang-orang jahiliyah. Namun jikalau lukisan tersebut adalah lukisan ulama yang mana dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan, karena dengan kita memandang daripada ulama, sama saja itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi kita termotivasi untuk menjadi orang yang saleh.